Oke, oke. Ya udah kita mulai boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Alhamdulillah ya kita hari pertama puasa. Semoga tetap semangat ya kuliah praktikumnya ya, dijadikan amal ibadah ya. Jangan kalau pas puasa nanti malah jadi loyo, jadi lesu gitu ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya untuk materinya. Terdengar nggak ya suara ibu ya? Soalnya di rumah udah mulai geluduk nih, Dek. Terdengar, Bu. Terdengar ya suara ibu ya? Iya, terdengar, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan materinya untuk jaringan komputer ya. Di modul itu, di Evita itu sudah ada bahannya, sudah saya buka tadi ya. Silakan kalian download. Itu ada beberapa bahasa. Jadi saya ada Indonesia sama Inggris. Nah, untuk yang terbarunya yang versi Inggris, tapi kalau mau yang bahasa Indonesia juga sudah saya siapkan, gitu ya. Oke, semoga terlihat ya, Dek ya, slide Ibu ya. Sudah muncul kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita ngomongin jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu nggak lepas dari namanya komunikasi. Kalau kita nih komunikasi sama orang, itu minimal melibatkan berapa orang? Kalau seorang orang atau lebih, Bu. 2 orang, Bu. Kalau seorang namanya bukan komunikasi ya? Seorang, Bu. Oke, minimal melibatkan 2 ya, sama ya. Dengan komunikasi komputer, jadi proses ya minimal ada 2 atau lebih komputer dan device, bisa printer atau yang lainnya. Dia untuk mentransfer data, instruksi, dan informasi. Nah, komponennya yaitu ada peralatan pengirim, otomatis ada peralatan penerima. Dan sebagai penengahnya dia adalah jalur komunikasi. Gitu ya. Apa sih kegunaannya? Ya contohnya saat ini kita sedang kuliah, ya kuliah menggunakan Zoom, itu salah satu contoh dari jaringan komputer. Banyak ya, untuk blog, chat room, email, fax, sampai ke web. IP, voice, internet, ini ya kita bisa telepon gitu ya, menggunakan yang voice-nya. Oke, nah saat ini pesan yang kita bisa sampaikan ke orang lain jenisnya banyak. Bisa teks, ya, bisa apa lagi? Gambar, bisa video. Ya, oke. Nah, ini ya jenis-jenisnya. Nah, ketika kita menggunakan wireless internet access point, nah berarti kita bisa berhubungan gitu ya, terhubung secara nirkabel ke internet ya dari rumah, kantor, sekolah atau lokasi-lokasi umum. Misalnya mall atau yang lainnya, ya. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah cyber cafe, ya berarti dia kedai kopi atau restoran yang dia memang menyediakan akses internet buat para pelanggannya, ya. Oke, pernah dengar istilah GPS, Dek? Pernah ya? Oke, sistem navigasi yang terdiri dari satu atau lebih penerima berbasis bumi. Contoh, kalau mobil kita dilengkapi GPS, maka ketika hilang kita bisa melacak di mana keberadaannya, gitu ya, di poin berapa, koordinat berapa, gitu. Biasanya dia ada di kendaraan. Oke. Kemudian ada network atau jaringan, tadi ya, kumpulan dari komputer dan perangkat. Nah, ini terhubung bersama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Ingat ya, kalau kita sudah connect misalkan ke internet gitu ya, jaringan internet, itu kita punya namanya IP address. Pernah dengar IP address? Nanti ada di materi internet ya. Jadi unik. Jadi kalau kalian melakukan tindakan kejahatan di dunia maya itu bisa ke detect, kelacak. Kita sebut dengan forensik digital. Ya, kalau kita pernah dengar istilah forensik di rumah sakit, ini di digital. Kita bisa menelusuri di mana sih jaringan ini tuh berada, gitu ya. Apa sih keuntungan menggunakan jaringan? Ya, kita bisa berbagi pakai. Apa? Bisa software, gitu ya, bisa hardware, kemudian bisa kita lakukan komunikasi, gitu ya, keuntungannya. Oke. Nah, sekarang untuk kategorinya,
Ya, ada yang namanya LAN, Local Area Network. Berarti ini hanya fokus di area tertentu. Lingkupnya lebih kecil, misalnya di ruangan, di gedung, gitu ya. Kalau yang WLAN dia wireless LAN. Nah, gimana kalau yang lingkupnya agak besar? Kita bisa menggunakan Metropolitan Area Network. Ya, dalam satu area metropolitan kota. Nah, kalau yang terbesar apa, Bu? Namanya WAN, ya, Wide Area Network. Internet berarti masuk yang kemana, Dek? Coba tulis di kolom chat. Internet? Maksudnya ke apa internet? Internet protokol. Oke, iya, IP kepanjangan dari internet protokol. Yuk, internet masuknya ke apa? LAN, MAN, atau WAN? Halo? WAN. WAN. Ya, internet merupakan WAN yang terbesar. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke desain komputer ya. Kita sering sebutnya dengan arsitektur jaringan. Kalau yang namanya client server itu berarti klien itu sebagai peminta layanan, server sebagai penyedia layanan. Client server berarti ada pengontrolnya, ada pengaturnya, ada presidennya gitu ya. Server yang mengatur, klien sebagai rakyatnya. Kalau peer to peer dia kedudukannya sama atau sederajat. Masing-masing sama, bisa untuk berkomunikasi ya. Oke. Nah, ini P2P maksudnya peer to peer tadi ya. Peer to peer itu menggambarkan ya kita bisa saling akses, bisa bertukar file langsung melalui internet ya. Nah, ini topologinya, Dek. Yang pertama, yang awal itu ya ada bus network. Nah, ini ada terminator ujung-ujungnya gitu ya. Ini disatukan menggunakan kabel tunggal utama ya. Nah, ini apa keuntungannya? Murah ya, keuntungannya itu murah, mudah diinstal. Apa kerugiannya? Kalau satu putus kira-kira gimana? Yang lainnya putus semua gitu ya. Kemudian ring. Nah, ring ini enaknya kalau misalkan dari A mau ngirim ke C, di B. Nah, dia bisa melakukan tracking ya. Oh, paket saya kok belum sampai. Dicek ke B. B, kamu tadi ini enggak melewati nggak paket data yang dari sini gitu ya. Itu enaknya kalau pakai ring. Tapi prinsipnya sama, kalau satu putus ya udah nggak bisa dia jalan. Nah, yang ketiga ini yang sering kita gunakan yaitu yang menggunakan star network ya. Di sini ada hub atau switch masing-masing terhubung. Nah, kalau agak mahal memang, tapi keuntungannya kalau satu putus nggak akan mempengaruhi yang lainnya gitu ya. Oke. Ada intranet, ada internet, gitu ya. Ada lagi extranet. Nah, kalau intranet apa? Dia jaringan internal, gitu ya, menggunakan teknologi internet. Kalau extranet, jadi contohnya gini. Kalau saya punya misalnya ini Gramedia, gitu ya. Nah, Gramedia itu kan buku. Buku itu pasti berhubungan dengan stakeholder lainnya. Contohnya apa? Penerbit, misalkan gitu ya, penerbit. Nah, kalau penerbit ini dia bisa mengakses sebagian gitu ya dari sistem yang di sini, maka ini kita sebut dengan extranet. Seperti itu, ya. Oke, ini standar dari komunikasi network ya, dari ada Ethernet, ada TCP/IP, RFID, radio frequency identification. Jadi kalau kalian punya barang, punya benda, dia kemanapun pergi bisa terpacak gitu ya. Oke, teknologi-teknologinya cukup maju sekarang. Ini sudah diperbaiki di slide yang satu lagi ya. Nah, ya ada Ethernet, token ring, TCP/IP. Nah, ini untuk standar Wi-Fi-nya. Nah, ada Bluetooth, ada ultra wideband, infrared, RFID gitu ya. Nah, ini WiMAX itu cakupannya lumayan ya. Radiusnya sampai 30 mil. Jadi kalau kalian kecamatan gitu ya, jangan pakai Wi-Fi ya, nggak akan nyampe gitu ya. Nah, WAP itu kepanjangannya ada 2. Wireless Application Protocol, sama yang tadi, apa? Yang di awal tadi? Masih ingat? Wireless, apa deh? Access point, ya. Oke. Nah, kalau yang access point itu
alatnya, bendanya seperti ini biasanya. Kalau WAP itu lebih ke arah protokolnya. Jadi dia menentukan bagaimana beberapa perangkat mobile dapat menampilkan isi dari layanan internet. Jadi ini hal yang berbeda. Kalau diminta WAP yang mana dulu nih, gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Kita bisa buka email, web, chat itu karena ada WAP di handphone kita, gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan perangkat lunak komunikasi? Karena dia bisa untuk membantu kita membuatkan suatu koneksi sambungan dan bisa untuk mengelola transmisi, menyediakan antar muka kita ya supaya bisa berkomunikasi. Nah, ini PSTN ya, Public Swiss Telephone Network, ini satelit. Kalau saya pernah melihat videonya ya, ternyata ini ada kayak bahan bakar ya. Ini ada roketnya. Nah, seperti ini. Anggap ini roket ya. Ini ada kayak pembukanya ya, Dek ya. Nah, satelit itu di sini, Dek. Nah, ini. Nanti ketika dia ke atas gitu ya, dia ada orbitnya dan seterusnya, masuk ke sini, dia ada keluar ini. Kapsul yang atasnya itu dia kebuka, satelitnya dia keluar. Nah, baru mengelilingi yang di sini. Sampai berapa puluh tahun dia akan jatuh gitu ya, keluar dari si orbitnya. Oke. Nah, ini contoh dari komunikasi lalu jaringan telepon. Ada dial-up, DSL, ya. Ini ATM, bukan ATM yang kita biasa ambil uang ya. Namanya asynchronous transfer mode. Ya, modenya. Nah, ini ya. Ini untuk perkiraan harganya, ini transfer rate. Oke, lanjut ke alat komunikasi. Terdengar suara Ibu masih? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Hujannya lumayan kencang ya. Communication device. Jadi semua jenis hardware yang mampu mengirimkan data, instruksi, dan ini antara perangkat pengirim sama perangkat penerima. Ya, dia mengubah sinyal antara analog dan digital. Nah, ini ya contohnya modem. Kalau sekarang udah jarang ya kita pakai yang bentuknya kayak flash disk ya. Kita seringnya menggunakan yang WiFi. Yang di rumah ya. Ini yang wireless modem. Kalau sekarang udah, kalau nggak punya pakai apa? Handphone aja tethering ya. Nah, di laptop kita itu ada yang namanya network card. Ya, kalau kita lihat di bagian luarnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian bongkar ya di motherboardnya adalah seperti ini. Nih, gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang ya wireless access point. Ini contoh bendanya. Gitu ya. Nah, router itu sebagai kalau kita bilang jembatan ya. Jadi contohnya gini, kalau di kampus kita mau mengakses internet, berarti kan dia di jaringan luar. Nah, kita butuh yang namanya router. Gitu. Nah, router ini supaya aman, kita harus melindunginya dengan namanya firewall. Fire itu apa? Api ya, wall dinding, tembok. Jadi dia memang sebagai pengfilter, penyaring ya supaya tidak banyak gangguan masuk ke dalam jaringan internal kita gitu ya. Firewall bentuknya bisa hardware dan atau software. Nah, ini ya, tadi yang ada di gambar yang topologi tadi, ini adalah hub atau switch-nya. Kalau kalian ke lab nanti ya mungkin semester depan semoga bisa offline ya masuk ke lab komputer itu ada seperti ini. Oke. Ini jaringan rumah ya di kita saat pandemi ini memang mau nggak mau banyak device yang terhubung ya, kita langganan gitu ya. Kita bisa ngapain sih? Bisa koneksi internet, bisa berbagi file, transfer data dan seterusnya. Bisa juga yang sering digunakan kalau lagi suntuk bermain game multiplayer gitu ya. Ini yang sering digunakan ya. Oke. Nah, untuk tipe jaringan rumah berkabel bisa menggunakan Ethernet, power line cable sama phone line. Nah, ini untuk kabel komunikasi, Dek. Ada istilah pernah dengar bandwidth? Ya. Jumlah data yang dapat melewati saluran komunikasi. Contoh, kalau di rumah kalian misalnya lebar jalannya hanya 4 meter. Di jalan tol itu bisa berkali-kali lipat ya jaraknya. Artinya semakin besar jalannya, maka semakin banyak kendaraan yang melaluinya, paket data. Nah, sama dengan bandwidth. Semakin besar bandwidth-nya, itu paket datanya ya semakin cepat, semakin banyak gitu ya berjalan. Latency
waktu yang dibutuhkan sinyal untuk perjalanan ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain pada sebuah jaringan, gitu ya. Nah, ketika kita mengirimkan paket data, gitu ya, dia akan membawa satu lebih sinyal. Pernah nggak kalian sedang SMS nih misalkan, atau WA lah sekarang, kok nggak nyampe ya, gitu ya, pending, atau karena udah overload gitu ya, kenapa ya? Nah, itu sama seperti kalau kita ngirim paket-paket lebaran gitu ya, kalau sudah banyak overload ya paketnya akan terhambat sampai di jalannya, seperti itu. Nah, kita kenal bahwa untuk melakukan komunikasi itu ada yang pakai kabel, kita sebut dengan namanya wire, gitu ya. Ada yang pakai tanpa kabel, namanya wireless. Nah, kalau yang media transmisi fisik ini berarti yang pakai kabel. Ini jenisnya, ya. Whisper kabel yang suka ada di kabel telepon kita. Ada coaxial cable sama fiber optik. Nah, ini ya, yang suka ada di jaringan telepon kita ya, whisper. Ini yang coaxial cable, ini yang FO, fiber optik. Ini yang wireless ya, saat ini bisa menggunakan infrared, broadcast radio, seluler radio, microwave radio gitu ya. Ini yang seluler radio ya buat siaran biasanya ya. Ini yang kalau dulu saya pernah praktikum gitu ya, saat kuliah diajari sama Pak Ono ya. Ini bisa pakai wajan, Dek. Tahu wajan? Kuali ya. Untuk ini. Mancarkan ya. Terus ini yang menggunakan communication satu. Ya. Materinya sudah selesai buat hari ini. Kalau kalian mau yang terupdate, ini ya, tapi masih dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini mirip sebenarnya. Cuman ini ada beberapa yang terbaru. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi satu lagi, namanya keamanan, masih jam 13.41 ya. Oh iya Bu, boleh nanya Bu? Boleh. Dek, punten agak kenceng ya. Ini di rumah saya hujannya lumayan gede, ini sudah full. Sepertinya. Oke Bu. Pertanyaannya itu ini Bu, selain dibantu sama satelit sama tower transmisi, itu kan ada kabel bawah laut. Sebentar, jangan ngomong dulu sebentar. Saya ganti dulu. Oke Bu. Cek sound. Masuk. Cek sound. Masuk ya, Dek ya. Kecil banget, hujannya gede banget di rumah. Oke, silakan, Dek. Ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya itu ini Bu, kan kita kalau internetan itu kan dibantu sama satelit-satelit di luar angkasa ataupun data transmisi dari tower-tower Bu. Nah kan selain itu kita juga pakai kabel optik tadi yang diletak di bawah laut gitu Bu, terutama Indonesia. Indonesia kan dapat jalur kabel itu juga. Itu ada nggak sih Bu dampak dari menanam kabel optik bawah laut internet itu terhadap alam khususnya ekosistem laut Bu? Oh, oke. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini waktu itu pernah belajar apa ya? Kelebihan sama kelemahan penggunaan komputer. Masih ingat ya materi pas awal ya? Sebenarnya kalau dampak secara langsung itu memang tidak ada ya secara langsung. Tapi memang kalau kita berbicara mengenai dampak sekian tahun ke depan gitu ya, atau dampak yang memang nggak langsungnya pasti ada. Kenapa? Karena yang namanya sesuatu alat gitu ya ditanam entah itu di tanah, entah di apa pasti kan mengganggu ekosistem yang ada di sana. Ya memang ada. Contoh paling mudah kita ada sekarang saat ini banyak menggunakan internet. Ada nggak dampaknya buat kita? Ada. Kita menggunakan handphone, kita menggunakan laptop, itu radiasinya ke kita. Apalagi pada saat kita kita suka pakai headset nih misalnya gitu ya. Kan memang nggak bagus ya kalau kita sering menggunakan headset, karena kan langsung ke telinga. Makanya saya suka kadang ya langsung aja tanpa headset, itu lebih safety bagi saya pribadi. Ya, terkait tadi pertanyaan siapa Mas Zulafan ya? Iya Bu. Ya, itu pasti ada dampaknya Dek, tapi memang tidak secara langsung ya.
Artinya itu masih bisa kita minimalkan lah. Tapi kan dampak kemaslahatan buat kita komunikasi, apalagi pas pandemi gini ya, ini kan luar biasa ya, kita bisa menggunakan jaringan komputer, kita bisa bertemu, kita bisa kuliah, kita bisa belajar walaupun terpisah oleh jarak gitu. Itu ya Dek ya. Oke, ada Oke, Bu. lagi? Lanjut Makasih, dikit Bu, lagi ya. jawabannya. Sip. Oke, dikit lagi lanjut ke resiko keamanan komputer. Nah, saya mau nanya, yang punya motor atau punya motor ya, ada resikonya nggak? Maling, Bu. Kecelakaan besar, Bu. Oke, apa lagi? Kena maling, Bu. Ditilang. Oke, apa lagi? Selain ditilang. Rusak, Bu, rusak. Rusak, dipinjam temen Bu, tapi nggak balik bensinnya gitu ya. Waduh. Oke, berarti memang ada risiko. Nah, sama. Ketika kita menggunakan komputer pun ya ada risikonya gitu ya. Risiko keamanan komputer berarti setiap kejadian atau tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya atau kerusakan perangkat keras, hardware, software, data, informasi, atau kemampuan pemrosesan. Sekarang nih zamannya apa? IT-nya cukup berkembang ya. Sekarang kita sudah menuju era 5.0. Itu tindakan ilegal internet luar biasa. Contoh paling mudah. Kemarin kalian pernah dapat informasi banyak WA yang dihack oleh orang terus minta dana transfer? Iya, Bu. Iya, itu kan kejahatannya ya kalau saya bilang ini orang pinternya kebangetan tapi pemanfaatannya untuk hal kejahatan gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Orang pinter kalau akhlaknya nggak bagus ya jadinya seperti itu gitu ya. Oke, cybercrime ya, tindakan ilegal dengan menggunakan internet. Ada hacker, cracker, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini ya, kejahatannya, hacker sama cracker, lebih jahat siapa, Dek? Jahatan siapa? Paling jahat adalah cracker. Ini jahat. Kalau hacker dia mengakses komputer ilegal. Tapi biasanya niatnya nggak neko-neko gitu ya. Tapi kalau cracker dia niatnya untuk kejahatan. Gitu ya. Script Kiddie, cracker amatiran, dulu masih ingat ya, pas zamannya Pak SBY menjabat sebagai presiden, ada anak SMK yang berhasil membobol akunnya Pak SBY. Itu SMK loh. Artinya memang dia ngulik ya. Dia masih remaja, masih belajar, tapi justru dia karena keinginan tahuan gitu ya, pengen mencoba, berhasil dia membongkar gitu ya. Mata-mata, spionase perusahaan, karyawan tidak beretika, cyber extorsionis, yang ini untuk pemerasan biasanya. Nah, ini harus hati-hati ya, termasuk penggunaan internet untuk alasan politik. Nah, kalau tadi saya tanya, apa resikonya? Oke, ditilang Bu, itu resiko pertama. Kedua, bensinnya nggak balik Bu, dipinjam. Oke, yang kedua. Yang ketiga, jatuh Bu. Oke, itu kan resiko. Nah, sekarang apa resiko keamanan komputer? Ada 6. Apa itu? Serangan internet dan jaringan. Penggunaan akses yang tidak sah. Pencurian hardware. Kemudian ada lagi pencurian software, gitu ya. Ada pencurian informasi sama kegagalan sistem. Jadi ada 6. Ada 6 resiko keamanan komputer. Nah, kita bahas ya, bagaimana supaya kita aman gitu ya. Nah, kalian bisa download ini atau kunjungi web ini ya untuk membantu kita memastikan bahwa komputer kita aman. Gitu ya. Bisa membuka Audit My PC, McAfee Free Scan, sampai ke Trend Micro Hostpot. Nah, ada jenisnya, Dek. Ada namanya virus, ada worm, ada Trojan horse, sama rootkit. Nah, kalau virus dia mengubah komputer bekerja, ya cara komputer bekerjanya. Kalau worm dia menduplikasi diri. Kalian pernah nggak pada saat kena flash disknya atau kena komputernya, itu tiba-tiba ada file atau apalah ya, dia menduplikat gitu ya, sehingga mengurangi resource kita yang ada gitu loh. Kalau Trojan horse dia terlihat seperti sah, padahal dia ilegal. Nah, kalau rootkit orang lain bisa memantau kita deh, ini harus hati-hati. Jadi tersembunyi di komputer kita,
orang lain bisa mengendalikan. Makanya sekarang hati-hati dalam penggunaan mobile atau internet banking, ya. Oke. Nah, apa sih gejala-gejalanya kalau sedang terinfeksi? Ini biasanya ada pesan gambar yang nggak biasanya muncul, suaranya terdengar acak gitu ya. Memorinya jadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Ada file program yang jadi hilang atau rusak filenya, atau file program nggak bekerja dengan normal semestinya. Ada program file yang muncul tiba-tiba. Dulu ada namanya virus MyLove gitu ya. Kalau udah kena ya ada file bentuknya TXT, namanya MyLove gitu ya. Nah, ini kalau yang orangnya kegeeran dibuka. Nah, pada saat dia buka, dia kena gitu ya. Oke, perubahan properti sistem dan seterusnya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Nah, kalian biasakan ini ya. Kalau kalian menggunakan komputer, itu saat memasukkan suatu device, itu pastikan komputernya nyala terlebih dahulu supaya antivirusnya bekerja, gitu ya. Jangan pernah membuka email yang memang kita nggak tahu kepercayaannya, gitu ya. Kalau bisa diinstal antivirusnya. Bu, apa yang bagus? Yang bagus adalah yang diupdate, gitu ya. Silakan kalian tentukan. Kemudian bisa juga pasang firewall, ya, firewall program. Itu baru kita bahas resiko yang pertama. Risiko yang kedua dan seterusnya akan saya bahas minggu depan insya Allah. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Ibu. Oh iya. Fahira, mau tanya? Apa udah cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, semoga bisa difahami materinya. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan di grup WA. Oke ya. Saya cukupkan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Ibu. Ibu. Ya, saya tutup ya, Dea.